Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam khotbah online kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu di pagi hari ini. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami tahu bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau pasti hadir di sana. Kami mengamini bahwa pada saat ini pun Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami hatinya disiapkan untuk dapat menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, dapat ditabur, tumbuh, dan berakar kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dan natsnya terambil dari kitab Amos 8 ayat 11 dan 12. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama membaca dari kedua kitab ini. Kita bersama-sama membaca terlebih dahulu dari kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan 6. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Lalu berikutnya kita akan bersama-sama membaca dari kitab Amos pasal 8, ya, Amos 8 ayat 11 sampai dengan 12. Ya. Ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Amin. Saudara sekalian, mungkin dahulu tidak pernah ya kita kepikir bahwa data akan menjadi suatu komoditi yang sangat dibutuhkan. Dulu orang berpikir bahwa hanya produk-produk real saja yang menjadi kebutuhan, ya, seperti meja, kursi, barang-barang fisik yang bisa dilihat yang menjadi kebutuhan kita, makanan, ya. Sedangkan data dan informasi itu nggak begitu penting, ya. Contohnya pembeli yang cari penjual dan jarang yang sebaliknya, penjual jarang cari pembeli, pembeli yang cari penjual. Kalaupun mau cari pembeli biasanya harus pakai tenaga salesman, sales, ya, yang ya maaf kata tetapi karena seringkali agak sedikit mengganggu karena kurang tepat sasaran, ya, mungkin siang-siang diketok pintunya, lalu yang punya rumah ditawarin barang ini dan itu dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam zaman modern seperti sekarang ini, teknologi internet yang secara total mengubah cara kita hidup telah menjadikan data menjadi suatu hal yang sangat amat penting jika kita mau usaha kita berkembang. Coba bayangkan, sekarang ini kalau tidak ada data internet satu hari saja, misalnya kita nggak dapat paket internet, wah, satu hari aja, atau HP-nya ketinggalan di rumah, serasa dunia mau runtuh, bukan? Ayo, siapa kira-kira di sini dari jemaat yang waktu baru bangun tidur yang pertama dilakukan? Ya, malah baca WA, atau cek Instagram, atau Facebook.
Ya, pasti manusia zaman sekarang itu kebanyakan begitu, bangun tidur, ya bukannya gosok gigi dulu atau bukannya doa dulu, yang dilakukan malah pertama ngalamin handphone, baca WA atau cek Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus membiasakan diri paling tidak itu waktu bangun tidur itu doa dulu. Lebih baik kalau bisa saat teduh sebelum melakukan hal-hal yang lain. Ya. Nah, zaman sekarang ini boleh disebut sebagai zaman haus data. Di seluruh dunia orang itu mencari dan membutuhkan data. Rata-rata orang itu membutuhkan paket data internet itu antara 2 sampai 5 GB setiap harinya. Bayangkan saja saudara-saudara. Di Amerika Serikat contohnya, pada saat ini rata-rata orang di sana itu membutuhkan hampir 30 GB setiap harinya. Online social media atau media sosial online itu sekarang sudah menjadi sarana mengumpulkan data. Dan data terakhir menunjukkan bahwa pengguna internet dunia sudah mencapai angka sekitar 4,8 miliar orang. Bayangkan itu, 4,8 miliar orang angka pengguna internet di dunia. Nah, dengan asumsi penduduk dunia yang sekarang sekitar 7,8 miliar, maka pengguna internet berarti sudah mencapai lebih dari 61% dari penduduk dunia. Dari 4,8 miliar ini, sekitar 3,8 miliar, hampir 80% itu adalah pengguna media sosial yang aktif. Media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, bahkan banyak ya yang menjadi kaya setelah YouTube channelnya itu mendapatkan banyak pengikut, subscriber istilahnya ya. Karena ada bagi hasil kan dari iklan-iklan yang ditayangkan di YouTube dengan pembuat konten atau konten kreatornya. Nah, semua ini berarti apa, saudara? Semua ini berarti penggunaan data internet itu luar biasa. Dan kesempatan yang luar biasa juga bagi para pelaku-pelaku bisnis untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari pelanggan atau calon pelanggan yang potensial. Gampang kan, karena semuanya online, gitu. Data tersedia. Karena penting bagi pengusaha atau pelaku bisnis untuk mengetahui karakteristik atau profil dari pelanggannya. Misal, kebanyakan pelanggan itu ada di kategori umur 20-30, atau 30-50, ataukah di atas 50 tahun, dan lain sebagainya. Begitu. Bahkan kalau yang sering main YouTube itu tahu benar bahwa melalui YouTube channel itu kita bisa tahu yang nonton video kita itu ada di kategori umur berapa, bahkan dari negara mana paling banyak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam cara pun dipakai ya saudara-saudara untuk mendapatkan data ini. Contoh, kalau ingin mendapatkan akses WiFi di tempat umum seperti kafe, restoran, atau mall, kita harus masukkan terlebih dahulu alamat email kan dan nama kita, supaya kelak bisa dikirimi penawaran atau promosi-promosi. Maksud itu, pemakaian internetnya gratis, tetapi mereka mendapatkan data kita, begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kan saya tanya ya, siapa yang kalau bangun tidur itu langsung ambil HP dan cek WA atau Instagram? Nah, sekarang siapa di antara saudara-saudara sekalian yang kalau bangun tidur itu doa atau baca Alkitab terlebih dahulu? Ya, kalau misalnya jawaban saudara adalah, ya saya, itu bagus sekali saudara-saudara. Karena anak-anak Tuhan tentu saja tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan dapat kita ibaratkan seperti data. Artinya sesuatu yang berharga. Tetapi jauh melebihi data yang biasa. Firman Tuhan adalah data yang sangat-sangat berharga. Bahkan luar biasa berharganya sampai tidak bisa dinilai lagi dengan uang. Dari firman Tuhan kita mendapatkan tuntunan. Dari firman Tuhan kita mendapatkan hikmat dan kekuatan. Firman Tuhan juga yang memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara, manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada 3 bagian. Kalau data internet itu mungkin memenuhi kebutuhan jiwa, karena dapat memuaskan atau membuat jiwa kita senang. Ya, kebutuhan jiwa. Maka firman Tuhan itu yang paling dibutuhkan oleh roh kita. Namun karena tubuh dan jiwa itu fana sifatnya atau tidak bersifat kekal, artinya waktu kita meninggal maka kedua unsur ini hilang kan? Tubuh dan jiwa itu hilang. Dan hanya roh yang bersifat kekal. Maka firman Tuhan yang menjadi makanan roh itu menjadi kebutuhan yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena begitu berharganya, maka kita sangat membutuhkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita senantiasa. Nah, dalam Amos 8 ayat 11 yang kita baca tadi, kita bisa membaca tentang suatu masa di mana orang-orang nantinya tuh akan begitu haus akan firman Tuhan. Selama ini bangsa Israel selalu menolak firman Tuhan. Dan banyak juga bangsa-bangsa lain di dunia sebenarnya. Sekalipun Tuhan telah sering berbicara melalui para nabi untuk menyampaikan tegurannya, peringatan, dan bahkan janji pemulihan dari Tuhan.
Ketegaran hati dari sebagian besar umat Tuhan ini menunjukkan sikap mereka yang tidak menghargai firman Tuhan. Nah, dari kitab Amos kita bisa baca bahwa akan tiba saatnya di mana Tuhan tidak akan lagi berbicara dan firman-Nya tidak lagi disampaikan. Dan itulah saatnya di mana orang-orang akan menjadi sangat haus dan berusaha mencari firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amos itu diyakini ditulis oleh Nabi Amos sendiri. Nah, data diri mengenai Nabi Amos itu tidak diketahui dengan jelas di luar dari tulisan-tulisannya sendiri. Amos adalah seorang peternak domba dan penduduk asli dari Tekoa. Ya, kota Tekoa saat ini itu di dalam kota Palestina modern yang namanya Tuku. Ya, suatu desa di pinggiran kerajaan Yehuda, kira-kira 16 km di selatan Bethlehem. Dari penetapan tanggal penulisan, diduga kuat bahwa kitab Amos ini ditulis pada masa pemerintahan Uzia di Yehuda dan Yerobeam kedua di Yerusalem. Ada ahli Alkitab yang menyebutkan tahun 782 sampai 753 sebagai tahun-tahun pemerintahan Yerobeam dan tahun 767 sampai 740 sebagai tahun di mana Uzia berkuasa. Namun hal ini masihlah sebuah asumsi tentunya ya, karena belum dibuktikan dengan bukti yang cukup kuat. Tetapi perkiraan waktu ini hanyalah sebuah estimasi. Ya, kurang lebih 700-an tahun lah sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada keadaan yang lebih parah dibandingkan dengan keadaan di mana tidak ada firman Tuhan kepada kita manusia. Tetapi inilah justru yang dinubuatkan oleh Nabi Amos kurang lebih 700-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sama halnya dengan situasi di masa kini sebenarnya ya. Masa menjelang akhir, di mana banyak orang yang sepertinya tidak lagi peduli akan firman Tuhan. Maka akan ada saatnya di mana suara kebenaran itu akan sulit untuk dicari. Dan orang-orang akan berusaha keras untuk mencari tetapi tidak akan menemukan. Yaitu saat di mana pemerintahan antikristus hingga saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Pernahkah saudara sebagai anak Tuhan itu kita merasa bahwa seakan-akan tuh Tuhan nggak menjawabkan doa saudara? Kok kayaknya doa kita nggak dijawab-jawab gitu. Tuhan itu terasa jauh dan seakan berdiam 1000 bahasa di dalam pergumulan kita. Kita merasa sendiri di dalam semua pergumulan kita. Saya yakin kita semua pasti pernah merasa demikian ya. Bahkan bangsa Israel pernah mengalami jeda waktu yang sangat lama di mana mereka tidak mendengar suara Tuhan yang biasanya disampaikan oleh nabi-nabinya. Saudara sekalian, kitab Maliaki ini merupakan kitab terakhir dalam perjanjian lama. Maliaki ini merupakan nabi terakhir yang menyampaikan firman Tuhan. Setelah kitab Maliaki sampai dengan kitab Matius, kitab pertama dalam perjanjian baru, itu terpaut jeda waktu sekitar 400 tahun. Di mana Tuhan tidak berbicara sama sekali lewat nabi siapapun kepada bangsa Israel. Seringkali kitab Maliaki diabaikan ya saudara dalam pembacaan kita akan kitab suci. Selain karena cukup sulit, kitab ini juga hanya memberikan kita sedikit gambaran berkaitan dengan Tuhan Yesus. Namun pada dasarnya kitab Maliaki ini memberikan kepada kita gambaran yang justru sangat kaya. Gambaran yang sangat kaya tentang harapan akan kehadiran Tuhan kita. Apalagi ketika kitab ini dibaca dalam sejarah penyelamatan Tuhan. Ya. Kalau kita baca lagi di dalam kitab Maliaki 4 ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, kitab Maliaki diberikan oleh Tuhan setelah masa pembuangan. Ya, kan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu bangsa Israel berada dalam pengasingan, dalam masa pembuangan di Babel. Suatu periode yang sangat sulit ketika Allah diam dan memalingkan wajahnya dari Israel. Oleh karena itu pembacaan kitab Maliaki tidak mungkin terlepas dari sumber-sumber Alkitab setelah zaman pembuangan seperti kitab Hagai, Zakaria, kitab Esra, Nehemia yang mencakup periode kembalinya bangsa Israel dari pengasingan. Dari mulai pengasingan ke Babel sampai nanti Tuhan Yesus lahir, kedatangan Sang Fajar. Nah, saudara-saudara sekalian, Nabi Yeremia telah menubuatkan 70 tahun kehancuran bagi tanah Yehuda. Kita bisa baca ya di dalam kitab Yeremia 25. Dan 70 tahun ini telah mendekati akhir bagi mereka yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Ya. Imamat dan sistem pengorbanan dipulihkan kembali. Garis keturunan Daud diteguhkan kembali di Yerusalem. Demikian pula, Maliaki mencatat sebuah kelompok yang takut akan Tuhan muncul.
Itu kita bisa baca di Malaki 3 ayat 16. Nah, tanggapan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini perjanjian baru? Apakah ini berarti Tuhan telah menegakkan kembali kerajaannya dan mengantarkan era baru yang dijanjikan oleh para nabi sebelumnya? Apakah ini pemulihan kekayaan yang dijanjikan oleh Zefanya? Sementara dalam kitab-kitab nabi sebelumnya, bangsa Israel masih menantikan pemulihan yang mulia setelah pengasingan yang akan terjadi pada hari Tuhan. Maleakhi menunjukkan bahwa meskipun orang-orang ini, orang bangsa Israel telah melalui hukuman pengasingan oleh Tuhan dan kembali ke tanah air mereka, pengalaman penuh dari hari Tuhan itu masih terletak jauh di masa depan dan belum terjamah. Referensi yang mengarah pada hari itu atau hari Tuhan itu muncul 6 kali dalam pasal-pasal terakhir Maleakhi. Hari itu adalah hari penghakiman dan keselamatan. Hari ketika perbedaan akan terlihat antara orang benar, yaitu orang yang melayani Allah, dan orang fasik, orang yang tidak melayani Allah. Penghakiman Allah akan meluluh lantakkan mereka yang tidak takut kepadanya. Kita bisa baca ini di Maleakhi 3 ayat 5-6. Hari yang akan datang akan membara seperti tungku yang terbakar, dan semua yang sombong dan fasik akan terbakar. Ya, kita bisa baca itu di kitab Maleakhi 4 ayat 1. Kita bisa baca kembali bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya. Jadi pada saat itu, pada hari itu ada hari ketika Tuhan akan datang dan memurnikan anak-anak Lewi. Anak-anak Lewi ini adalah imam-imam ya. Sehingga persembahan umatnya dapat kembali berkenan kepadanya. Hari itu, hari yang dimaksud ini adalah hari di mana mereka yang bertobat dan takut akan Tuhan akan menjadi milik yang berharga dari Allah. Dan dengan demikian memenuhi panggilan Israel. Hari itu adalah hari ketika Allah akan membawa kebenaran dan kesembuhan kepada mereka yang takut akan namanya. Sehingga mereka yang mengalaminya akan melompat bersorak dalam kebebasan yang baru. Maleakhi 4 ayat 2. Nah, dengan gema dari Kejadian 3 ayat 15 dan Mazmur 110 ayat 1, Allah berjanji kepada umatnya bahwa musuh-musuh mereka akan ditundukkan di bawah telapak kakimu. Ya, kita bisa baca itu di Maleakhi 4 ayat 3. Ya, kamu akan menginjak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Hari itu. Nah, dalam persiapan untuk hari itu, Allah akan mengirim Nabi Elia yang akan memalingkan hati para ayah kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada ayah mereka. Kalau tidak, dikatakan di dalam Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan apa? Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan di ayat 6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, dengan cara ini Maleakhi itu mengatakan atau menunjukkan bahwa akan ada hari Tuhan yang lain yang masih akan datang sebelum kerajaan Allah pada akhirnya akan tiba dengan segala kemuliaan dan kepenuhannya. Bagi para penulis Injil, hari Tuhan ini itu datang bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Fajar kebenaran yang membawa penghakiman dan keselamatan. Yohanes Pembaptis menjadi Nabi Elia eskatologis, ya. Jadi yang waktu pada saat dikatakan tadi Nabi Elia itu bukan Nabi Elia yang dulu kan, Nabi Elia yang dulu kan sudah terangkat ke surga. Jadi yang dimaksud dengan Nabi Elia di dalam kitab Maleakhi itu adalah Yohanes Pembaptis. Elia eskatologis yang diumumkan tadi dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Dia yang akan mempersiapkan jalan bagi sang fajar, Tuhan Yesus. Ia datang dalam roh dan kuasa Elia. Dalam Lukas 1 ayat 17 dikatakan demikian. Ia akan mengenakan pakaian Elia. Matius 3 ayat 4 dan Markus 1 ayat 6. Dan mengkhotbahkan pesan pertobatan sehubungan dengan penghakiman Allah yang akan datang. Jadi, kitab Maleakhi ini bercerita tentang akan datangnya Yohanes Pembaptis. Lukas menjelaskan misi Yohanes Pembaptis sehubungan dengan Maleakhi. Dikatakan dalam kitab Lukas, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka
kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, bagi yang ingin membaca, ini tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kitab Maleakhi mengungkapkan bahwa setiap orang gagal menghargai kasih Allah bagi mereka. Ya, para imam itu gagal menghormati Allah dengan hanya melalui segala gerak-gerik mereka dan tidak menghargai panggilan mulia yang dianugerahkan kepada mereka. Allah menutup mereka menutup mata terhadap persembahan orang-orang kelas 2. Lalai untuk hidup dan mengajar dengan setia jalan-jalan Tuhan kepada bangsa Israel. Kaum Israel pun menunjukkan ketidaksetiaan kepada perjanjian, terutama dalam pernikahan mereka. Ya, di sini dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 10 sampai dengan 16, saudara, kita bisa baca Maleakhi 2 ayat 10 sampai dengan 16, dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Bayangkan saudara-saudara. Di sini jadi Tuhan menunjukkan bahwa kaum Israel ini menunjukkan ketidaksetiaan terhadap perjanjian dalam pernikahan, perzinahan, sumpah palsu, menindas janda dan anak yatim, menipu para pencari nafkah, menyangkal keadilan kepada orang asing. Dan terutama dalam kegagalan mereka untuk mendukung para imam dengan membayar persepuluhan dan persembahan. Maleakhi 3 ayat 8. Dalam semua cara ini, setiap orang telah meninggalkan Tuhan dan menolak panggilan mereka untuk menengahi pengetahuan tentang Allah kepada dunia. Apa yang Maleakhi ungkapkan secara tragis adalah bahwa alih-alih menjadi seperti rumah pertunjukan yang menampilkan karakter Allah kepada bangsa-bangsa lain, menjadi contoh, menjadi batu penjuru, mereka lebih menjadi seperti sebuah gubuk yang bobrok dan reot, menjadi batu sandungan malah. Berita yang lebih besar mengenai kedatangan Tuhan Allah di Maleakhi adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk membangun kerajaan Allah yang berinkarnasi dan melibatkan dirinya dalam seluruh sengketa yang berurusan dengan dosa yang najis. Itu karena Tuhan Yesus itu sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum Musa, sehingga Yesus dapat menjadi wakil yang benar dan pengganti Israel yang tidak setia serta manusia yang berdosa. Di atas kayu salib, Yesus mengambil segala kutuk yang mengancam. Dalam ayat-ayat terakhir Maleakhi mencekam, Ia menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi harta milik yang berharga dari Allah. Kita bisa baca ini di Maleakhi 3 ayat 17 dan di kitab 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Semua harapan kenabian terwujud dalam pribadi Kristus. Dia adalah Daud yang baru dan bait Allah yang baru. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menyebabkan eksodus baru, Lukas 9 ayat 31, dengan penebusan dan pengampunan dosa. Seperti halnya hari Tuhan yang merujuk kepada kedatangan Kristus yang pertama, para rasul perjanjian baru juga menggunakannya untuk berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika segala ciptaan Allah akan menemukan penggenapannya yang sempurna. Hari ini adalah hari yang akan menguji kualitas pekerjaan mereka yang berusaha membangun bait Allah, gereja Allah. Ya, kita baca ini di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15 ya. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, jadi sama seperti yang disampaikan oleh Maleakhi. Ya, pada hari Tuhan ini, orang fasik yang melakukan kejahatan akan terbuka kedoknya. Dan Yesus akan menghancurkannya dengan nafas dari mulutnya. Kita bisa baca di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Kembalinya Yesus akan membawa penghakiman terakhir dan menegakkan langit baru dan bumi baru di mana kebenaran akan tinggal. Ini kita bisa baca di kitab 2 Petrus dan Wahyu. Saudara-saudara, juga di Maleakhi. Dan dengan cara ini para rasul mengajarkan bahwa hari Tuhan telah datang dan akan datang. Ya. Jadi saudara membaca kitab Maleakhi dalam masa penantian periode pasca pembuangan, setelah bangsa Israel terbuang dan kembali,
ke Yerusalem, itu memiliki banyak kesamaan dengan waktu di mana kita hidup sekarang ini. Di antara dua kedatangan Yesus Kristus kan. Ya. Menyadari hal ini memberikan kerangka yang penting bagi kita untuk menerapkan pesan Maleakhi hari ini. Hari-hari di mana kita menanti Tuhan kedatangan Kristus yang kedua. Seperti para pendengar Maleakhi yang pertama, kita tidak jauh berbeda dengan orang Israel pada zaman itu. Kita telah gagal menjalani panggilan kita sebagai terang di tengah bangsa-bangsa. Kita telah terpencar ke segala arah, mengikuti dosa yang memperbudak kita. Namun kita harus melihat bagaimana Allah telah menetapi janji-janjinya di masa lalu. Mengucap syukur untuk apa yang dia telah perbuat di masa lalu. Dan bagaimana Tuhan telah menepati janji-janji itu di masa kini sebagai dasar harapan untuk realisasi penuh dari janji-janjinya saat sang fajar datang kembali kedua kalinya. Kita harus takut akan Tuhan, sementara hidup dengan setia sesuai dengan firman-Nya untuk menghormatinya. Karena Allah itu tidak berubah. Ya, dikatakan di Maleakhi 3 ayat 6, ya, kalau kita baca tadi Maleakhi 3 ayat 6, ya. Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan punah. Allah tidak berubah. Dan umat Allah dipanggil untuk mencerminkan karakternya, karakter Allah maksudnya, dan merefleksikan sinar sang fajar, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mencoba menghidupi panggilan kita di masa-masa penantian ini, sembari menunggu kedatangan sang fajar untuk kedua kalinya. Ingat, nats pembimbing kita hari ini di Amos 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan, masih ada kesempatan. Maka dengarkanlah dengan penuh antusias dan kerinduan, serta responi setiap firman Tuhan dengan hati yang taat, hati yang bersukacita, dan tindakan yang tepat, sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kaum bapak, ikuti ibadah PKB. Kaum ibu, ikutilah ibadah kaum ibu. Ikutilah PA, ya, pendalaman Alkitab, jika memang ada waktu dan punya kerinduan akan hal itu. Ingatlah selalu akan firman Tuhan, dan taruhlah itu dalam lubuk hati kita yang terdalam. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menggambarkan betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dan ini menjadi salah satu tugas kita sebagai kaum bapak, terutama ya kaum suami yang telah didaulat menjadi imam di dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai cinta firman Tuhan kepada anak-anak dan istri kita. Jadikanlah kebiasaan membaca firman Tuhan, bersaat teduh, dan berdoa. Jadikanlah itu suatu bagian yang natural, suatu bagian yang kita kerjakan secara alami dari keseharian kita, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat memuaskan dahaga rohani yang ada pada dalam diri kita, dan pada gilirannya nanti akan membuahkan hidup yang lebih sukacita dan bahagia. Saudara sekalian, saya ingin menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengutip satu ayat dari Yesaya 55 ayat 6. Ayat yang saya rasa saudara-saudara sekalian juga sudah sering dengar. Ya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita syukuri setiap kebenaran firman Tuhan yang masih bisa kita dengarkan sampai hari ini. Kalau kita masih bisa mendengarkan khotbahnya Pak Yahya, khotbahnya Pak Margono, khotbahnya Pak Yakob, Pak Mardi, dan hamba-hamba Tuhan lainnya, baik itu secara offline maupun online, baik itu di gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan pribadi yang lebih kecil, dimanapun dan kapanpun, marilah kita mengucap syukur atas semua kesempatan tersebut. Mari kita resapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, enggak kita pagi dengar keluar gereja terus lupa. Kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita masukkan ke dalam lubuk hati kita, berakar kuat di dalam hidup kita. Tuhan mau kita menghargai dan meresponi setiap firman-Nya dengan benar, yaitu dengan cara hidup menurut apa yang Tuhan katakan. Mari kita rendahkan diri di hadapan-Nya, tetap tunduk dan taat melakukan perintah-Nya.
Diberkatilah setiap kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ada berkat kehidupan yang tersedia bagi kita semua yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.